ini di dua arah. Jadi rencana untuk menggulirkan hak angket ini taktik atau gimmick politik? Saya ke Bang Khalid. Dari awal itu kan teriakan soal TSM. Yakin nggak kalau hak angket ini digulirkan TSM itu akan terbukti? Jangan-jangan nanti nguap di tengah jalan. Jadi begini, ada hal yang substansi, ada hal yang teknis. Jadi kalau secara substansi kita sudah mendapatkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat, para purnawirawan juga ya datang ke kantor kami, para tokoh-tokoh masyarakat, relawan, saksi-saksi kita dan sebagainya. Pandangan-pandangan ini kita terima dan mereka juga ada yang membawa bukti-bukti dan sebagainya. Ini secara substansi. Sehingga ini harus kita sampaikan. Apakah itu kanalnya lewat MK, apakah kanalnya lewat hak angket. Jadi secara substansi seperti itu. Kemudian masalah teknis. Masalah teknis itu begini. Kami di PKS itu sudah hampir 10 tahun nih kita oposisi. Dan beberapa kali hak angket yang kita gulirkan selalu kandas. Dulu hak angket kereta cepat kandas, hak angket masalah kelangkaan minyak goreng kandas. Karena sendiri. Nah, hak angket ini sangat ditentukan terkait kekuatan koalisi yang mengusungnya di parlemen. Kalau sedikit yang mengusung, itu pasti akan kandasnya. Pasti akan kandas. Nah, kalau sekarang Anda yakin ini bakal kandas lagi nggak? Makanya dari PDIP kan sudah menyatakan paling semangat gaspol kan, PDIP mengatakan seperti itu. Dan kemarin Sekjen PKS, Nasdem dan PKB bertemu, oke, kita sambut baik ide dari teman-teman PDIP untuk mengangkat hak angket ini. Artinya gayung bersambut ini. Sehingga aspirasi, kerisauan, keresahan masyarakat publik ini bisa terkanalisasi dengan adanya hak angket ini. Jangan sampai DPR RI diam. DPR RI harus bicara, harus meresonansi, mengartikulasikan rasa dan kegalauan, kegelisahan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga inilah poin penting, momentum yang sangat penting untuk kita lanjutkan, untuk kita suarakan. Ini akan menjadi optimisme kita untuk melakukan perjuangan hak angket ini. Oke, saya ke Bang Yandri. Bang Yandri, kalau memang betul digulirkan ini bikin kepanikan nggak sih sebenarnya di internal 02? Enggak. Justru saya bilang tadi, pemilu sudah selesai, alhamdulillah berhasil dengan baik. Meski belum diumumkan resmi. Kita terima kasih kepada KPU, kepada Bawaslu, TNI Polri, seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Demokrasi kita ini luar biasa. Maka sekali lagi para pihak yang belum puas, silakan munculkan bukti-bukti. Jangan membangun narasi yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Kalau ada buktinya bawa ke MK. Sekarang masih berproses bawa ke Bawaslu atau ke Kumdu. Nah, jangan sampai juga kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu itu kita tampilkan terus kepada masyarakat. Contoh, mengajukan hak angket misalkan. Menurut saya itu nggak perlu. Nah, itu kalau misalkan ada persoalan evaluasi pemilu, ada namanya Komisi 2. Saya 2 periode di Komisi 2 di DPR itu. Bisa juga memanggil para pihak itu. Penyelenggara, KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, kemudian partai politik, pemerintah, Mendagri, bisa. Oke, nah, artinya semua partai juga bisa memperdalam apa sih kekurangan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi kita harus berjiwa besar lah Mbak Lipiana. Pemilu ini kita hargailah suara rakyat. Satu putaran itu alhamdulillah. Kita hilangkan lagi kegoncangan-kegoncangan yang tidak perlu di akar rumput. Tapi penting gini, menurut saya itu memulai lagi untuk membangun negeri yang sangat kita cintai. Kalau ada yang berpikiran ya udah kalau memang nggak curang, kalau memang nggak ada yang aneh-aneh, kenapa nggak biarin aja hak angketnya bergulir di DPR? Ya dibiarkan pun nggak akan jadi gitu. Karena menurut saya 01 aja udah nggak kompak, ya kan? 02 juga nggak, 03 udah nggak kompak, P3 udah begitu. Saya nggak yakin 03 itu akan 01 itu akan kompak. Nah, oleh karena itu silakan kalau teman-teman ini, tapi bagi PAN itu nggak perlu gitu loh, nggak perlu. Nah, kalau PDIP begitu ya itu pendapat mereka, PKS begitu ya pendapat mereka, ya kan? Kan ada semacam independensi partai kan, silakan. Tapi menurut PAN tidak perlu. Yang masih kekurangan atau yang masih berprasangka yang tidak, prasangka itu dibuktikan dengan fakta-fakta menuju Mahkamah Konstitusi. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, jadi kalau P3 akhirnya merapat ke 02, PDIP akan tetap gulirkan hak angket? Kita nggak usah bicara berandai-andai lah. Sampai hari ini kita meyakini P3 masih bersama kita di koalisi 03. Itu kita masih firm soal itu, kita masih yakin. Tapi ini kan saya ingin menyampaikan pada masyarakat supaya nggak terkelabui dengan apa yang disampaikan oleh Yandri tadi, bahwa semua bisa diselesaikan di MK. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di MK. MK ini kan seperti mahkamah kalkulator kalau bicara soal pemilu. Dia hanya bicara soal perselisihan suara dan lain-lain. Sedangkan permasalahan yang akan kita selesaikan di hak angket yang akan kita selidiki adalah memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi
oleh penyelenggara, pengawas dan lembaga peradilan termasuk MK itu sendiri, ya kan? Menelisik dugaan adanya keterlibatan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Itu juga penting dan itu tidak bisa diselesaikan di MK. Apakah ada pelanggaran prosedur permainan uang, intervensi kekuasaan dalam penetapan peserta pemilu? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Apakah ini bicara soal hanya capres dan cawapres, tapi kita juga bicara soal partai-partai yang diloloskan seperti Gelora, ya kan? Seperti PSI yang sebenarnya kemarin juga kita ketahui rentan untuk tidak memenuhi syarat. Nah, hal-hal seperti ini soal BLT, anggaran-anggaran, bansos dan lain-lain itu yang tidak bisa diselesaikan di MK dan ini yang menjadi concern dari masyarakat. Nah, supaya masyarakat tahu, supaya pembicaraan kita ini kan ditonton oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat tidak mengandai-ngandai gitu. Oh iya, kenapa nggak di MK aja ya? Karena MK itu sangat terbatas kekuasaannya. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, hak angket adalah salah satu hak DPR guna memastikan tak ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah terkait pelaksanaan undang-undang dan peraturan. Hak angket juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diemban para wakil rakyat di Senayan. Artinya, ini adalah sesuatu yang lumrah dan tak perlu diperdebatkan jika memang prasyaratnya memungkinkan. Hak angket ini terkait dugaan kecurangan pemilu juga bisa jadi bahan koreksi evaluasi bagi penyelenggara pesta demokrasi agar lebih baik lagi. Namun seyogyanya usulan hak angket ini diniatkan guna membuka berbagai dugaan kecurangan agar titik terang bukan dimaksudkan untuk menjegal atau menjatuhkan lawan. Karena kita semua berharap pemilu 2024 tidak menyisakan persoalan yang bisa jadi api dalam sekam. Saya Liviana Charlisa, kawal hasil perhitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.